Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1, Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 42. Asal mula dari Sangga. Setiap orang hendaknya merenungkan secara mendalam dan menjalankan tekad awal, membangun tekad luhur, dan membangkitkan ikrar agung. Sering ada satu kalimat yang menyatakan bahwa membina diri dengan mempertahankan tekad awal pasti akan bisa mencapai kebudaan. Apakah setiap orang ada selalu mengintrospeksi diri? Tekad awal yang terbangkitkan saat dulu ketika akan membina diri, pada saat itu apakah kita ada membangun tekad luhur, membangkitkan ikrar agung? Tekad semua orang yang benar-benar begitu teguh. Membina diri bukan untuk diri sendiri. Kita masih harus melenyapkan kerisauan, membimbing para makhluk. Kita harus menjaga tekad batin ini, harus mengamalkan sesuai ajaran. Jadi di era Sang Buddha, banyak yang membangkitkan tekad untuk bermonastik. Ada berapa banyak? 12.000 orang. Di persamuhan Sutra Teratai berkumpul bersama dan bahkan menyebutkan nama-nama mereka. Sebenarnya di setiap sutra yang kita lafalkan, kebanyakan akan bisa melihat nama-nama ini. Coba dipikirkan, 10.000 orang bisa mengetahui dan mengenal semua nama-nama yang hadir di persamuhan. Jadi, semua orang ini masing-masing memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kemampuan tersembunyi. Orang-orang ini bukan hanya memiliki yang terunggul dalam mendengarkan dharma, yang terunggul dalam kebijaksanaan. Bukan hanya itu. Mereka memiliki banyak kemampuan, akan tetapi menyembunyikan kemampuannya hanya menunjukkan kemampuan kelebihan khususnya saja. Misalnya, jika kita ingin menyusun sebuah buku, kata pembuka di buku ini membutuhkan keterampilan menulis, harus ada bakat. Bakatnya terus direkam dan dikompilasi. Orang yang bisa mengkompilasi belum tentu bisa menyusunnya dengan indah. Juga belum tentu bisa mengatur huruf. Bisa mengatur huruf belum tentu bisa mencetak. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang maha bisa. Tetapi semua orang tahu bahwa sebuah buku harus melewati proses ini. Semua orang mengetahuinya, tetapi keahlian sejatinya terletak pada satu bidang. Oleh karena itu, masing-masing memiliki kebajikan. Maksudnya adalah pada proses melatih diri. Segala sesuatu sangat baik, tetapi ada satu bidang yang lebih menonjol. Maka dari itu, Sang Buddha secara khusus menyebutkan si siapa adalah yang terbaik di bidang ini. Oleh karena itu, di sutra selanjutnya, kita dapat mulai memahami kebajikan yang didapat setelah melatih diri. Apa keunggulannya? Maka dari itu, setiap orang punya kebajikan tersendiri. Di mana letak minatnya? Sesuai dengan minatnya dan keahlian khususnya. Menunjukkan kelebihannya, maka disebutkan namanya guna menunjukkan kebajikannya. Hendaknya merenungkan secara mendalam dan menjalankan tekad awal, membangun tekad luhur dan membangkitkan ikrar agung, meyakini, menerima dan mengamalkan sesuai ajaran Buddha. Masing-masing memiliki kemampuan tersembunyi. Setiap orang punya kebajikan tersendiri, giat membina diri sesuai keahlian khususnya. Mereka disebutkan namanya guna menunjukkan kebajikannya. Jadi, kita akan mengambil alasan yang diketahui dan dikenali oleh semua orang seperti para Srawaka, biksu, dan lainnya. Sebagai contoh, pertama, para biksu meninggalkan kehidupan duniawi. Mereka meniru sikap dan perilaku Buddha. Ketika mereka meninggalkan kehidupan duniawi sebagai monastik, dan mengenakan jubah monastik, 3 pakaian dan 1 mangkok. Pada saat itu, Sang Buddha masih hidup. Sesudah semua orang mencukur rambut mereka dan tubuh mereka mengenakan jubah monastik, mereka memiliki 3 pakaian dan 1 mangkok. Buddha juga demikian. Setiap hari, para sangga pergi berpindah patah dan menjalin jodoh. Menjalin jodoh dengan banyak orang, agar semua orang mengetahui bahwa ini adalah
komunitas monastik yang tersadarkan dari sang tercerahkan. Murid terlihat mirip dengan Buddha, baik pakaian yang mereka kenakan, atau cara mereka berjalan, berdiri, duduk, atau tidur. Mereka mempelajari ajaran Buddha dan menaati sila Buddha. Jadi, kehidupan mereka sama seperti Buddha. Jadi, meniru sikap dan perilaku sang Buddha. Kita mempelajari ajaran Buddha adalah untuk meniru sikap dan perilaku sang Buddha. Kedua adalah pengikut setia dari Buddha. Selalu berdiam mengikuti Buddha, selalu berada di sisi sang Buddha. Murid-murid yang selalu berada di sisi sang Buddha, ini disebut pengikut setia dari Buddha. Selalu berdiam mengikuti Buddha, orang-orang ini mengikuti Buddha kemana dia pergi. Jadi mereka selalu berdiam mengikuti Buddha. Ketiga, memungkinkan para bodhisatwa dan Sravaka melepaskan keangkuhannya, karena Buddha memiliki 4 kelompok murid atau 7 kelompok murid. Tidak lain adalah 2 kelompok monastik dan 2 kelompok praktisi perumah tangga. 2 kelompok monastik juga termasuk Sravaka atau biksu. Sravaka adalah mereka yang baru membangkitkan tekad, mendengar suara lalu mencapai pencerahan. Setelah para biksu meninggalkan kehidupan berkeluarga, mereka membina diri dengan mengikuti ajaran dan sila dari Buddha, kemudian mencapai pencerahan. Baik Sravaka atau biksu, jika mereka memiliki kesan batin, maka telah mencapai buah arahat, baik itu buah pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Mereka semua membina dan mengelola diri sendiri. Harus senantiasa membina diri dalam hati, membina kebajikan, kemudian menjaga pikiran dengan baik. Ini disebut sebagai pengelolaan diri. Ini alasan para monastik harus mengikuti sila dari Buddha. Tetapi ada bodhisatwa yang meninggalkan kehidupan berkeluarga dan bodhisatwa perumah tangga. Bodhisatwa membangkitkan tekad luhur. Selain batin yang murni, mereka juga mendirikan ikrar agung. Masuk ke kerumunan orang untuk menuntun dan membimbing para makhluk. Akan tetapi, bodhisatwa perumah tangga ketika berada di tengah masyarakat, sebagian dari mereka cenderung merasa hebat dan angkuh. Sedangkan bodhisatwa yang telah meninggalkan kehidupan duniawi karena telah membangkitkan tekad luhur, mereka senantiasa menundukkan seluruh kerisauan yang ada di dalam batin. Ego dan keangkuhan telah mereka jinakkan. Mereka telah terbebas dari belenggu keduniawian, mencapai kebebasan batin, dan hati mereka tetap murni saat masuk ke tengah masyarakat maupun saat keluar menyendiri. Oleh karena itu, para peserta dalam pertemuan Dharma mengetahui bahwa para arahat agung ini mampu membantu para bodhisatwa perumah tangga ini untuk melepaskan ego dan keangkuhan mereka, baik para Sravaka maupun para biksu. Mereka menampilkan wujud meninggalkan keduniawian, biksu atau biksuni. Dengan batin yang murni dan praktek keluar, mereka adalah ikrar agung. Maka, meskipun para perumah tangga yang telah membangkitkan tekad bodhisatwa, tetap harus menghormati mereka yang telah meninggalkan kehidupan duniawi. Inilah cara untuk membantu para bodhisatwa perumah tangga untuk menundukkan ego dan keangkuhan dalam diri mereka. Oleh karena itu, di bagian awal sutra ini, sebelum Sang Buddha mulai membabarkan ajarannya, di mana rombongan pengikut tetapnya, beliau terlebih dahulu menyebut nama-nama mereka. Mereka adalah para praktisi berkebajikan besar, yang telah membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar, yang telah menyucikan hati dan telah membangkitkan ikrar agung, sehingga mereka mampu menundukkan ego dan keangkuhan para bodhisatwa perumah tangga. Ketika para biksu meninggalkan kehidupan berkeluarga, mereka meniru sikap dan perilaku Buddha. Pengikut setia dari Buddha ini selalu berdiam mengikuti Buddha, memungkinkan para bodhisatwa dan Sravaka melepaskan keangkuhannya. Jadi, orang-orang yang terdaftar ini adalah para pemimpin paling unggul.
Sama seperti sekarang, setiap kelas memiliki ketua kelas. Sangga juga demikian, memerlukan seorang pemimpin. Oleh karena itu, nama-nama para senior yang tercantum itu berdasarkan peringkatnya. Seperti Ajnata Kaundinya di dalam sutra ini, awal ingin mendaftar nama-nama yang dikenal, nama-nama para arahat, dan Ajnata Kaundinya adalah yang pertama. Mengapa di sutra ini Ajnata Kaundinya bisa menjadi yang pertama? Karena dialah awal mula Mestika Sangga. Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, ajaran Buddha ingin memberikan arahan agar semua orang mengerti dari mana dia mulai. Dia mempertimbangkannya secara mendalam. Ada 5 orang yang ikut dia menjadi monastik, melakukan pelatihan diri di luar, tidak lama kemudian lalu berpisah. Kelima orang ini seharusnya menjadi orang yang duluan saya bimbing. Ketika Sang Buddha pertama kali memutar roda Dharma dari 4 kebenaran mulia, kebenaran tentang penderitaan, duka, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Untuk 5 orang ini perlu dijelaskan 3 kali, karena setelah dijelaskan untuk pertama kalinya, orang pertama berkata, "Saya memahami. Dharma ini harus dimulai dari diri sendiri. Kehidupan adalah penderitaan. Karena adanya penderitaan, maka kita harus menyelidiki penyebab penderitaan, sehingga memahami kebenaran tentang penderitaan. Bagaimana caranya memahami kebenaran tentang penderitaan? Ia telah memahami sepenuhnya, mengetahui 4 tahap penderitaan. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Yang terpenting adalah melatih diri pada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ajnata Kaundinya adalah yang pertama memahami. Apakah yang lainnya dapat mengerti? Yang lain tidak sepenuhnya memahami. Sang Buddha kemudian menjelaskannya untuk kedua kalinya. Menjelaskan hal yang sama, yaitu penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kemudian, apakah mereka mengerti? 2 lainnya sudah tahu dan memahami, dan 2 sisanya, apakah mereka mengerti? Mereka tahu sedikit, tetapi tidak sepenuhnya. Kemudian, Sang Buddha menjelaskan untuk ketiga kalinya. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi, hanya dengan 1 ajaran, 4 kebenaran mulia, Buddha telah mengajarkannya 3 kali kepada 5 orang ini. Inilah yang disebut sebagai 3 kali memutar roda Dharma, 4 kebenaran. Di Taman Rusa, Buddha membabarkan ajaran ini kepada 5 biksu, dan pada waktu itu, kelima orang tersebut menerima ajaran Buddha mencapai pencerahan. Saat itulah Sangga terbentuk, Dharma pun terwujud. Dan Buddha, sang pencerah agung, juga telah sempurna dalam kebudaannya. Oleh karena itu, 3 permata Buddha, Dharma, dan Sangga semuanya terpenuhi di Taman Rusa. Ketika Buddha membabarkan Dharma kepada 5 biksu, di antara mereka orang pertama yang menerima dan sepenuhnya memahami ajaran Buddha adalah Ajnata Kaundinya. Nama Ajnata Kaundinya berarti yang telah memahami. Urutan dari para murid utama yang ternama juga punya makna tersendiri, seperti Ajnata Kaundinya sebagai pangkal dari Sangga, orang pertama yang tercerahkan di antara 5 orang biksu paling awal. Ajnata Kaundinya diterjemahkan sebagai paham. Orang yang pertama memahami ajaran Buddha.
Oleh karena itu, dalam Sutra Teratai, Ajnata Kaundinya terdaftar pertama kali. Sutra Teratai yang paling penting adalah agar setiap orang dapat benar-benar memahami secara mendalam dari dalam batin. Hanya dengan pemahaman yang mendalam seperti itu, batin dapat menjadi murni, dan barulah seseorang mampu membangkitkan tekad agung, serta kembali ke dunia saha untuk menuntun dan membimbing makhluk hidup. Sehingga pada sutra ini berharap semua orang dapat memahaminya. Ajnata Kaundinya merupakan contoh pertama yang dipanggil namanya Ajnata Kaundiya, merupakan adik dari Ratu Maya. Ini merupakan garis keturunan ibu, sanak keluarga dari ibu. Pada saat Pangeran Siddhartha meninggalkan keluarga, ayahnya sangat khawatir, mengutus orang untuk mencarinya, dengan harapan dapat mengajaknya kembali. Maka mengutus keluarganya, yaitu paman dari Pangeran Siddhartha yang merupakan dua saudara dari Ratu Mahamaya, yaitu Ajnata Kaundinya dan Dasabala Kasyapa. Di dalamnya masih terdapat 3 orang, sanak keluarga dari ayah. Aswajit, juga terdapat Badrika, serta terdapat Mahanama Koliya. Ketiga orang ini juga merupakan sanak keluarga dari ayah. Maka, kelima orang ini merupakan saudara terdekat Pangeran Siddhartha. Meskipun mencari pangeran dengan harapan beliau dapat kembali, bagaimanapun tidak dapat diungkapkan. Batinnya teguh untuk memasuki kehidupan monastik. Kelima orang ini mengikuti pangeran. Satu sisi mereka melindungi, satu sisi yang lain mengikutinya melatih diri. Ajnata Kaundinya adalah adik dari Ratu Maya. Beserta Dasabala Kasyapa, mereka adalah sanak keluarga dari ibu. Sedangkan 3 orang dari keluarga ayah, Aswajit, Badrika, dan Mahanama Koliya. 5 orang ini diperintahkan oleh raja untuk mengikuti Pangeran Siddhartha. Ketika melihat Buddha tidak dapat menahankan kesukaran dalam pembinaan diri, mereka meninggalkan Buddha dan pergi ke Taman Rusa untuk melatih jalan lain. Ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna, terlebih dahulu pergi untuk menuntun mereka. Ada seorang yang tercerahkan dari noda luar dalam putaran pertama. Walaupun ada satu rentang waktu, kelima orang ini melihat Sang Buddha sedang melakukan praktek pertapaan keras. Tiba-tiba mengubah arah dan menerima persembahan dari penggembala wanita. Maka timbullah kesalahpahaman, mengira niat latihan diri pangeran sudah goyah. Maka kelima orang ini meninggalkan pangeran, meninggalkan tempat tersebut, menuju ke Taman Rusa Isipatana untuk melatih cara pelatihan diri lainnya. Namun, pangeran merasa bahwa ajaran yang dicari bukanlah ajaran yang sejati dan menyeluruh. Setelah kelima orang itu pergi, dia merasa bebas secara jasmani dan batin. Maka dia pergi melanjutkan pertapaan di hutan pertapaan keras. Melakukan praktek pelatihan diri di bawah pohon Bodhi selama 21 hari, merenung, menaklukkan mara, penggoda batin, maupun hal lainnya. Perenungan batin, mengulas kembali kehidupan masa lalunya, mengkaji kembali arah pelatihan dirinya, batinnya menjadi sangat jernih dan tenang. Maka dia berhasil menaklukkannya. Semua iblis yang bergejolak di dalam batin, setelah menaklukkan kerisauan batin, secara tiba-tiba melihat bintang fajar. Seketika semua kerisauan batin telah lenyap. Batinnya pun sepenuhnya diterangi. Setelah Sang Buddha meninggalkan 5 biku tersebut, dia dengan bersungguh hati mengendalikan diri, melatih ke dalam dan mengendalikan diri, dan memusnahkan semua pasukan iblis, yaitu kerisauan hati. Maka kita di depan menyebut membunuh maling dan memusnahkan iblis dan seterusnya. Inilah kerisauan dalam hati kita. Saat kamu menenangkan hati, kerisauan dalam benak kita seperti ombak. Tak henti-henti muncul. Banyak pikiran yang muncul dan bergelombang dari dalam batin hati kita. Dan satu persatu ditaklukkan. Ini namanya memusnahkan iblis. Saat iblis dimusnahkan,
Bodi ikut terlahirkan. Maka ada satu ucapan, kerisauan menjadi bodi. Tanpa kerisauan, jika tidak mengalami peristiwa kesulitan, bagaimana dapat mengembangkan kebijaksanaan? Maka kita harus ketahui, saat kerisauan tiba, kita harus menggunakan kebijaksanaan kita dan keuletan kita, berintrospeksi dengan baik, berharap kita semua senantiasa bersungguh hati.